pipis, eplek. Iya kan? Iya kan? Jadi diginiin dulu. Ngopo ngono lho. Maksudnya ben opo itu aku nggak mudeng. Welcome back to the channel of Adela Wulandari. Jadi gini Mbak, karena mayoritas penontonnya Mbak ini adalah cowok-cowok, mereka minta Mbak bahas soal pisang-pisang. Spesifik kali ini kita akan bahas soal sunat dengan enggak. Silakan Mbak. Kita akan bahas perbedaannya dulu. Ya kan, kalau sunat dan enggak tuh bedanya apa sih Mbak? Gitu kan. Ini kayak gampang banget ini. Ada yang lebih sulit nih pertanyaannya. Setiap konten tuh aku selalu kayak dikejutkan dengan, yuk Mbak syuting ya, duduk, nggak tahu mau syuting apa, tiba-tiba ada pertanyaan. Tiba-tiba ada apa gitu. Nah yang kali ini tuh kayak super easy. Karena aku expert gitu ya. Mbak berarti kamu suka? Enggak gitu konsepnya. Tapi gini, kalian itu kan pasti, apalagi yang cowok, yang cowok lebih tahu lah ya. Kalau cewek tahu tuh karena mungkin udah jadi ibu-ibu, tahu kan anaknya sebelum disunat sama sudah disunat. Karena aku belum jadi ibu, aku kan ngurusin ponaanku, terus aku udah punya suami yang alhamdulillah Marcel itu sunat gitu kan. Bagus tuh dokternya Marcel. Bentuknya bagus. Yang pertama, terlihat dari wujudnya, bentuk fisiknya. Jadi bentuk Fisik. aku harus pada alat peraga nih. Ini contoh aja ya guys. Ibaratkan ini barang kalian. Nah ini nggak sunat nih. Kelihatan dari bentuk fisiknya yang pertama. Jadi bentuk fisiknya. Bukan fisik orangnya ya, tapi fisik barangnya. Mengerucut, belalai gajah. Kalau yang sudah disunat, diginiin tetap ada sisa kulitnya. Nggak mungkin dong manukmu dibotox, ya kan? Terus tiba-tiba nggak bisa bergerak gitu, nggak mungkin, ya kan? Kalau kayak gitu kalian colinya otomatis pakai pelumas. Karena kalau nggak pakai pelumas, wah. Jadi dari bentuk fisiknya, yang belum sunat itu pasti ada kerucutnya, masih ada selubungnya, masih ada sisa kulitnya, dan bisa ditarik, baru begitu. Dan ini kalau kalian kencing, setiap mandi, habis berak, ini harus selalu dibersihin, dibuka gini. Gitu, karena untuk menjaga kebersihan. Yang berikutnya adalah sensitivitasnya. Kenapa kok sensitivitasnya Mbak? Kalau dinalar menurutku, kalau kalian sudah sunat, jadi sunat itu kan modelnya bukan iki mana ini terus ditel gitu, enggak. Bukan ditebas gitu, bukan. Bukan guys. Tapi ini tuh kulitnya ditarik. Habis itu dibuang ini kulitnya. Nah, buangnya itu macam-macam tuh caranya. Kalau kulit kepalanya ini tidak diambil, tidak dibuang, tidak disunat, otomatis kan gedabel neng kene. Jadi kalau kena gesekan otomatis lebih tebel. Beda sama yang sudah disunat. Kalau kalian lihat pukon kalian, kan kulitnya jauh lebih tipis daripada yang di sebelah sini, yang masih bisa digini-giniin. Ya kan? Nalarnya karena kulitnya lebih tipis, jadi lebih berasa. Nalarnya begitu. Yang selanjutnya, kebersihan. Kalau yang sudah disunat, pipis, eplek. Iya kan? Iya kan? Jadi diginiin dulu. Ngopo ngono lho. Maksudnya ben opo itu aku nggak mudeng. Pokoknya diginiin terus habis itu baru disiram. Tapi kalau udah sunat, itu kan disiram air udah selesai dilap. Tapi kalau belum sunat, kalian harus melekek dulu guys. Nah buat yang belum sunat ini, kalau kalian setiap kencing nggak dibuka terus disiram dibersihin, nanti ada kejunya. Jorok, cewek-cewek juga harus paham itu. Ini namanya bolot, kotoran, harus bersihin. Tuh dari segi kebersihannya. Yang berikutnya dari segi kesehatan. Kenapa kok menurut dokter sunat itu dianjurkan dari segi kesehatan? Karena yang pertama, nggak semua laki-laki itu aware dengan kebersihan itu tadi. Begitu. Pokoknya menghindari penyakit lah. Karena kan kalau udah dibuka, bersihinnya lebih gampang. Kalau masih ketutup itu kan kita harus buka-buka lah. Cowok tuh biasanya kan nggak telaten toh. Itu. Jadi perbedaannya tuh itu. Terus, buat yang di umur sekarang. Beda umurmu. Entah kalian di umur 20-an, 30-an, berapapun itu, kalian belum sunat. Metode sunat zaman sekarang itu sudah
bagus. Kalau yang mungkin beberapa tahun lalu kan berkembang laser, tetap itu tuh di laser dikit-dikit gitu toh, terus jadinya langsung kering gitu loh. Tapi tetap ada perawatan pasca lukanya. Tapi ponakanku waktu itu sunat, habis disunat pakai laser itu udah langsung pakai celana langsung nge-game di tempat sunatnya. Jadi udah enak. Tapi kalau yang makin canggih sekarang bentuknya klep, jadi kayak cuma dijepit, didiemin berapa hari ntar lepas. Jadi kayak sistemnya kayak ini loh, udel bayi yang puput di klep gitu, terus nanti lepas sendiri. Oh iya. Zaman sekarang tuh udah canggih banget. Kalau zaman dulu kan kalau habis sunat itu kan tidur cuman dikasih ram nyamuk, iya kan, biar nggak kesenggol dan ke angin-angin, jadi nggak katoan gitu kan. Zaman sekarang udah canggih guys. Jadi buat kalian yang umur 20 mungkin kalian mau sunat, tenang aja. Zaman sekarang udah canggih, paling diguyu suster. Tapi zaman sekarang di kampungku itu masih ada sunatan massal loh. Kemarin aku share kan di grup, ada sunatan massal sama bazar. Dan itu kalian nanti kalau ikut sunat massal itu pulang bawa jajan, pulang bawa duit, sunat. Kalau mau ya ntar aku share deh, kalau tahun depan ada lagi aku share di story. Ikut. Begitu. Terus aku mau ngasih kalian tips buat yang nggak sunat. Karena mungkin ada beberapa kepercayaan yang menganggap tidak sunat itu lebih baik. It's okay, kita harus menghormati itu. Tapi kalian juga harus memperhatikan kebersihannya. Jadi kalian benar-benar harus membersihkan. Kalau bisa sesering mungkin. Karena pertama apa? Manukmu tertutup celana dalam atau boxer. Habis itu kalian masih pakai celana pendek atau jeans. Atau celana apapun. Yang mana itu pasti lembab, sumuk, berkeringat, boloten, dan sebagainya. Jadi kalian harus setiap kencing, setiap habis berak, setiap mandi, pokoknya setiap kalian buka celana, itu kalian harus membuka kulupnya, lalu dibersihin. Jangan disikat. Nggak sikat gigi, tidak boleh. Karena akan perih dan lecet. Jadi kalian harus membersihkannya itu pelan-pelan. Yang bersih, pakai air mengalir. Kalau ada sabun boleh. Jadi sabun itu, kalau saya kan ada ya sabun untuk kewanitaan. Kalau kalian nggak usah. Kalian sabun biasa aja nggak apa-apa. Cari yang lembut. Nggak usah digosok terlalu keras, terlalu kencang, nggak perlu. Yang penting dibersihin, intinya sih itu. Ya udahlah, pokoknya bersihinnya semuanya ya guys, gak cuma pucukannya tok. Kata Mbak Adel harus dibersihin, dibuka terus pucukannya tok, enggak, semuanya. Jangan ganti celana dalam 3 hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, jangan. Mending kok marah tikus gue wegah nyedak mesti. Oh iya, terus kalau bersihin tuh gak cuma air, sabun, dah enggak, tapi digosok. Kalau kalian kayak kalian mandi itu loh. Tapi nggak usah pakai shower puff, nggak usah pakai sikat, ya udah biasa aja gitu. Biar nggak lecet, betul. Jangan pakai sabun berlebihan, jangan digosok terlalu keras karena iritasi. Kalau kalian bayangin nggak, tempat yang tertutup, terlipat dan iritasi itu sembuhnya susah kalau kalian lecet di situ. Apalagi itu kelamin. Jadi kalian tim yang mana? Tim sunat atau nggak sunat? Komen di bawah. See you next video. Bye.